Ya, terus di tahun 2027 harganya bisa jadi lebih dari 20.000 misalnya. Dari kasus ini sebetulnya nilai uangnya itu kan mengalami perubahan ya dari waktu ke waktu nilai uangnya. Nilai yang berubah itu nilai apanya? Nilai efektifnya, sedangkan nilai nominalnya itu sama. Jadi diasumsikan sebetulnya sama-sama aja harganya itu 20.000 per kilo loh di tahun 2009 juga, 2019 juga harganya sama, seharga 20.000 ini ya. Jadi nominalnya sama, tapi nilai efektifnya yang berbeda atau kemampuan untuk ditukar dengan barang dan jasa, kemampuan tukar barang dan jasanya. Kalau dulu misalkan dapat permen, beli permen 1.000 itu dapat 10 ya, dapat 10 permen 1.000. Kalau sekarang dapat berapa permen 1.000? Dua ya, dua atau empat? Dua, Empat, dua ya. dua, Nah, dua, Bu. itu kita sama-sama 1.000 kan, uangnya sama-sama 1.000, tapi kok bisa beda dapat permennya gitu. Kira-kira kenapa tuh? Harga produknya mahal, Bu. Pembuatannya mungkin, Bu. Harga Nah, jadi produknya. iya, nilai tukarnya kan yang berbeda ya. 1.000 yang dulu ditukar dengan barang permen dapat 10. Kalau yang sekarang 1.000 tuh ya cuma bisa dapat 2 gitu ya. Jadi kemampuan ditukar dengan barang dan jasanya yang menurun, nilai efektifnya. Sedangkan nominalnya sama. Nah, ini konsep nilai uang dari waktu ini berhubungan dengan tingkat bunganya. Tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas ya, cash flow. Jadi tergantung nilai bunganya nanti, berapa sih bunganya. Jadi kita menghitung kesetaraan nilai uang sekarang dengan bunga sekian, dan dengan nilai bunga sekian di masa yang akan mendatang. Jadi kita akan menyamakan ya, menyamakan nilai uangnya. Nilai uangnya, nilai efektifnya. Seperti itu. Nilai efektifnya bukan nilai nominalnya. Jadi sebelum ke sana kita akan belajar dulu tentang aliran kas atau cash flow. Namanya juga aliran ya, kas, aliran berarti arus ya, arus pemasukan dan juga arus pengeluaran di setiap periode. Periodenya apa saja, bisa tiap bulan, bisa tiap triwulan, tiap semester, tahunan ya, selama umur proyek atau investasi. Nah, di sini ada yang pernah pegang accounting, pekerjanya di bidang accounting ada nggak? Atau biasanya pengusaha punya nih arus kas sendiri? Ya. Ya, jadi ada aliran pemasukan dan juga pengeluaran. Kita bisa tahu pelaporannya itu bisa tiap bulan. Eh, Triwulan, kalau triwulan berarti tiap 3 bulan ya. Berarti dalam 1 tahun ada berapa kali pelaporan? Ada 4 kali pelaporan. Terus kalau semester berarti ada 2 kali pelaporan karena satu semesternya 6 bulan ya. Tahunan berarti ada 1 kali. Nah, sebelum ke sana, kalau sebetulnya aliran kas itu kan bisa lewat pakai Excel juga bisa ya, pakai Excel. Misalkan debit sama kredit ya. Debit itu yang masuk ya, yang masuk sedangkan kredit itu yang keluar gitu ya. Jadi bisa juga digambarkan dari diagramnya, diagram kalau di ekonomi teknik namanya cash flow diagram seperti ini. Jadi ada beberapa notasinya, ada beberapa ketentuannya untuk cash flow diagram. Ya, oke. Yang kalian harus tahu di sini untuk cara membuatnya adalah harus tahu dulu periodenya, CN ya, periode tahun ini. Jadi yang horizontal ke sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah periodenya. Berarti di sini periodenya adalah 5 tahun. Tahunan karena ya periodenya 5 tahun. Lalu ada juga P. P itu harga sekarang, harga di tahun sekarang di nol ini ya, di nol. P artinya present, present atau harga sekarang. Lalu ada juga F. F itu harga yang akan datang. 5 tahun lagi harganya berapa misalnya. Ini adalah future-nya. Present and future. Lalu ada harga tahunan. Harga tahunan ini kalau tiap tahunnya itu sama nih harganya, dari tahun pertama sampai tahun kelima harganya sama, itu disebutnya dengan A atau annual ya, harga tahunan. Nah, di sini kalian perhatikan ada juga panah ya, ada panah ke bawah, ada panah ke atas.
Kalau panah ke bawah berarti dia menunjukkan cash outflow, pengeluaran ya, menunjukkan pengeluaran panahnya ke bawah. Sedangkan kalau panahnya ke atas ada pemasukan, ada pemasukan. Contohnya kalau di diagram yang ini misalkan kalian mengeluarkan modal 2 juta nih di tahun sekarang nih, 2 juta misal. 5 tahun yang akan datang kalian akan memperoleh keuntungannya adalah 10 juta misal gitu. Jadi kalian ngeluarin dan juga nanti 5 tahun yang akan datang kalian dapat 10 juta. Ya, jadi arah panah itu menentukan apa sih dia pengeluaran ataupun pemasukan. Kita bahas dulu dari panahnya ya. Dari panahnya mewakili arus kas seperti, nah selain dari arahnya tadi yang positif ke atas ya, penerimaan ke atas dan juga kalau ke bawah itu adalah pengeluaran, ada juga panjangnya. Kita perhatikan panjang panahnya ya. Jadi kalau misalkan 1 senti panah ini mewakili 1 juta misal ya, mewakili 1 juta. Nah, kalau 2 kalinya dari ini, misal ini kan 2 kalinya, berarti ini adalah 2 juta. 2 juta. Jadi panjangnya menentukan banyaknya. Panjangnya menentukan banyaknya. Jadi teman-teman kalau menggambar itu ada skalanya ya, ada skala untuk menentukan panjang panah. Bebas dari teman-teman sendiri, cuma harus konsisten berarti. Harus konsisten panjangnya. Sedangkan ini arah panah menunjukkan tanda. Oke, tadi sudah dibahas ya, ke atas penerimaan, ke bawah pengeluaran. Ya, kita coba latihan yang ini. Sebuah mesin berharga $20.000 saat dibeli. Biaya perawatan mesinnya $1.000 per tahun. Lalu mesin ini akan menghasilkan pendapatan sebesar $5.000 per tahun selama 5 tahun. Nilai sisanya adalah $7.000. Nah, gambarkan diagram cash flow-nya, cash flow diagramnya. Kita coba satu-satu nih. Sebuah mesin berharga $20.000 saat dibeli. Berarti panah ke bawah apa panah ke atas? Seharga $20.000 saat dibeli. Berarti yang ini adalah ke bawah ya. Ini adalah panahnya ke bawah karena kita mengeluarkan uang. Terus ada juga biaya perawatan mesinnya $1.000 per tahun. Ke bawah apa ke atas? Ke bawah, Bu. Ke bawah karena kita juga mengeluarkan biaya perawatan. Mesin ini akan menghasilkan pendapatan sebesar $5.000 per tahun. Ke Panahnya atas. Ke atas, Bu. Bu. panahnya ke atas. Nilai sisanya $7.000. Nilai sisa itu panah ke atas atau ke bawah? Ke atas, Bu. Ke atas, Bu. Sisa mah. Nilainya ke atas ya. Tanpa lihat dulu ya ini. Oke, jadi kita gambarkan dari kasus yang di atas ya, yang ini kita mengeluarkan $20.000 pada tahun pertama ya, tahun ke-0. Berarti di sini presentnya. Presentnya adalah $20.000. Nah, ada berapa tahun sih? Ada 5 tahun. Berarti periodenya di sini N-nya adalah ada 5. Akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, sorry. Ini keempat dan ini kelima. Ya, N-nya 5 tahun. Terus apalagi informasinya? Perawatannya 1.000 per tahun. Perawatan tadi kan karena panahnya ke bawah, jadi di tiap tahunnya itu ada pengeluaran 1.000 ya per tahun. Per tahun. Ingat kalau per tahun berarti tiap tahun tuh ada pengeluarannya sampai di tahun kelima. Terus mesin ini akan menghasilkan pendapatan $5.000 per tahun. Sama ya, karena per tahun jadi ada penerimaan ke atas, panah ke atas. Nah, perhatikan juga di sini panjang panahnya ya. Kalau 1.000 kan lebih pendek nih. Kalau 5.000 ya lebih panjang. 5.000 dan 7.000 lebih panjang yang 7.000. Harusnya ini yang 20.000 lebih panjang lagi ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini cash flow diagramnya jika dari kasus yang atas ini. Paham nggak dari cash flow yang ini? Jadi kalau ada penerimaan dan ada pengeluaran di dalam tahun yang sama, ya tinggal gambarkan aja ada panah ke atas, ada panah ke bawah.
Izin bertanya, Ya, silahkan Kang Rama. Bu, kalau nilai sisa itu apa ya Bu gitu? Nilai sisa bisa aja misalkan nilai efektif dari mesin gitu ya. Kalau dijual lagi tuh bisa $7.000 misalkan. Atau apa saja. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Nah, misalnya. Jadi ada dua versi sebetulnya, dua versi cash flow ya, dua versi cash flow di sini. Kalau yang pertama ini adalah versi yang eh, apa ya? Versi yang biasa gitu, versi yang biasa, sedangkan yang kedua ini adalah versi yang lebih simpel. Bedanya di mana? Sama-sama N, ini jangan lupa disebutkan future-nya ya. Bedanya di mana kalau dilihat di sini? 0, 1, 2, 3, 4. Nilai pendapatan dikurangi biaya perawatan mesin. Oke, bedanya di sini ya, tiap tahunnya dia dapat 4.000. 4.000 itu dari mana? Dari pendapatan tiap tahun, Pendapatan Bu. ya, dari pendapatan tiap tahun dikurangi pengeluaran tiap tahunnya. Jadi hasilnya adalah 4.000. Tuh. Terus kenapa sih yang di akhir kelima adanya $11.000? Ini dari mana nih 11.000? Yang sisa Bu ditambah pendapatan dikurangi biaya perawatan. Itu ya Bu? Ini ya, berarti dari sini ya. Ya. Dari 7.000 ditambah 5.000 dikurangi yang pengeluarannya 1.000. Jadi dari dua tipe ini lebih mudah yang mana? Yang cash flow yang biasa atau yang simple? Harus tahu dulu sih untuk membuat yang simple, kalian harus bikin dulu yang pertama ya. Tapi enggak juga sih, bisa memperkirakan dari sini. Dari ini ya, biaya perawatannya 1.000, biaya pendapatannya 5.000 per tahun. Oh, berarti kalau dikurangi ada 4.000 sisanya nih. Terserah ya, nanti bisa gunakan yang satu ataupun yang dua. Yang cash flow diagram yang biasa ataupun yang dibuat simple. Ya, kita coba yang ini. Misalkan sama-sama ya. Taufan meminjam uang sebesar $500.000 dari temannya. Uang tersebut akan dikembalikan dengan cicilan seragam selama 5 tahun yang akan dibayarkan pada setiap akhir tahun. Nah, berarti kita buat dulu notasinya ya, periodenya nih. Periodenya adalah ini 0, ini 1, 2, terlalu pendek. 4 dan 5. Periodenya adalah 5 tahun nih. Periodenya 5 tahun. Periode pertama, Taufan meminjam. Kalau meminjam panah ke atas, panah ke bawah. Ke bawah, Bu. Ke bawah, kenapa? Kalau minjem Kan kita dapat uang apa Ke atas ngeluarin ya Bu? duit sih? Ke atas, Bu. Karena ke Ke atas Bu. atas Bu. oh iya, Soalnya Bu. kan ngakalin duit. Meskipun minjem. Soalnya kita dapat duit ya walaupun minjem ya. Jadi panahnya ke atas. Nah, jangan sampai ke tukar nih di sini nih. Panahnya ke atas. Berapa nilainya? $500.000. Sengaja. Kalau minjem nanti kalian bingung nih antara dapat duit atau ngeluarin. Kan baru minjem. Kalau baru minjem kan berarti dapat ya. Dapat uangnya. Dapat Oke, uang, Bu ya. sekarang ini versi bahagianya ya. Versi yang tidak bahagianya adalah uang tersebut akan dikembalikan dengan cicilan seragam selama 5 tahun yang akan dibayarkan pada setiap akhir tahun. Berarti kita bayarkan tiap akhir tahunnya berapa? 100.000 Bu. $100. Masing-masing tiap tahun 100.000 $100.000 ya. Panah ke atas apa panah ke bawah? ke bawah. Ke bawah, Bu. Bawah ya di sini. Ya, jadi diperhatikan panjang panahnya juga. Ya, sini masing-masing tiap tahun 100.000 kita ngeluarin. $100.000. Ya. Di sini masing-masing $100.000. Oke, itu.
Ya. Oke, jangan terkecoh dari minjam dan juga mengembalikan cicilan ya. Jadi nanti diperhatikan dulu contoh soalnya. Kira-kira kalau kita kasusnya minjem uang dapat atau ngeluarin duit gitu. Ya, kira-kira seperti inilah cash flow diagram dari contoh kasus yang ini. Ya, selesai teman-teman untuk pertemuan pertama. Ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Enggak, silakan. Bisa. Kayaknya udah paham semua nih, soalnya masalahnya real ya. Kita walaupun duitnya nggak ada, tapi kan pernah ngalamin semuanya ya, pernah ngalamin kayak di bidang ekonomi ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita simpulkan ya. Berarti kalian harus sudah paham nih apa itu ekonomi teknik. Terus tadi ya konsep ekonomi tekniknya seperti apa saja sih yang termasuk investasi, lalu time value of money ya, time value of money atau nilai uang dari waktu ya, nilai uang dari waktu, dan juga ada cash flow diagram. Kalian sudah bisa menggambarkan cash flow diagram, diharapkan. Ya, untuk mengasah cash flow diagram dan juga untuk kita mencapai tujuan pembelajaran, silahkan nanti teman-teman dikerjakan tugas pertemuan satunya, nggak susah kok tentang berikan 3 contoh investasi, terus ada contoh-contoh kasus untuk gambar cash flow-nya ya, untuk digambarkan cash flow-nya, kalian latihan menggambar lagi di sini. Gambarkan diagram cash flow-nya. Diingat tadi periodenya adalah per tahun ya, periodenya bukan per bulan tapi per tahun untuk N itu. Ya, aman ya pertemuan pertama. Pertemuan pertama di ekonomi teknik masih gampang, seterusnya juga insya Allah akan gampang kalau teman-teman kita bersama-sama antusias dalam membangun atmosfer pembelajarannya gitu ya. Semoga kalau pembelajarannya dibuat tegang kan kalian juga nggak ada yang berani nanya gitu ya. Ya, jadi kita di sini sharing aja, semoga bisa lebih mengasah pemahaman teman-teman lagi di tiap temuannya. Dan jika tidak ada, lumayan cepat selesainya. Ya, jadi teman-teman silahkan dikerjakan tadi tugas pertamanya, kumpulkan di Litera ya. Ya, sebagai reminder dari pertemuan kita hari ini, lanjutannya, semakin awal kamu memulai pekerjaan, maka akan semakin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Jadi semakin awal dikerjain tugasnya, ya akan semakin awal juga kalian bisa tahu hasil tugasnya. Sudah selesai atau belum? Atau kira-kira saya sudah paham atau belum sebenarnya ya dari tugas tersebut. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf atas kesalahan kata dan juga sikap yang kurang berkenan. Semoga perkuliahan kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya ya. Dan juga jangan gampang puas, tetap jadi pribadi yang sering kepo, terutama tentang materi kuliahnya. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, lanjut kerjakan tugasnya mumpung fresh nih. Ya, siap, Bu.